Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Ya, alhamdulillah kalau sehat semua. Baik, sebelum kita mulai, perlu saya absen dulu siswa kami. Biar saya sebutkan namanya di sini, tolong dijawab ya. Yang Bintang Permatasari Harefa, Rosmaida Balubu, Resia Balubu, Lydia Putri Balubu, Katarina Putri Hia, Hadir, Pak. Alex Ricardo Balubu. Hadir, Pak. Jadi hadir semua ini ya. Hadir. Ya, mudah-mudahan kehadiran siswa kami supaya tetap dipertahankan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya seharusnya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, untuk itu kami minta siswa kami untuk membawa kita di dalam doa. Kepada siswa kami dipersilakan. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kurnia kepada kami semua dari tadi sampai saat ini. Ya Tuhan, tiada balas dari kami selain memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan sembah. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar kami yang disajikan oleh Bapak Guru kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kami pertolongan supaya apa yang diberikan Bapak Guru kami bisa mampu dengan baik. Ya Bapak, kami juga berdoa buat guru-guru kami yang sakit dan kami yang kelas. Kiranya Tuhan yang menolong mereka supaya mereka dapat membantu kami kalau sakit. Bapak kami di surga, inilah dalam permohonan kami landaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya, baik anak-anak, sekarang materi kita pada saat ini yaitu interaksi sosial. Jadi itu materi kita pada saat ini. Jadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi interaksi sosial yang pertama adalah menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan benar. 2. Mendefinisikan sasaran interaksi sosial dengan benar. 3. Menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial di lingkungan masyarakat dengan baik. Dan 4. Menyajikan diskusi dan mempresentasikan di depan kelas. Nah, itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi interaksi sosial. Berikut ya, ini metode pembelajaran yang saya lakukan dalam pembelajaran interaksi sosial, yaitu pendekatan saintifik dan metode pembelajaran PBL atau problem based learning, dan metode penugasan, diskusi, dan tanya jawab. Itu yang harus kita lakukan dalam pembelajaran. Ya, ini nanti skenario pembelajaran kita. Ini lihat di situ. Yang pertama, guru menampilkan gambar dari PPT tentang materi pembelajaran. Kedua, guru membagikan out dan LKPD kepada peserta didik. Ketiga, adalah peserta didik mengerjakan tugas secara diskusi. Keempat, peserta didik menjawab hasil diskusi di LKPD. Berikutnya, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dan guru menilai hasil diskusi kelompok. Dan berikutnya, ketujuh, guru dan peserta didik membuat rangkuman bersama-sama. Ya, itu skenario pembelajaran kita.
Ya, jadi sebelum kita melakukan pembelajaran kita tersebut, ya seharusnya kita harus melakukan yang namanya YY ya, supaya ada semangat. Jadi untuk anak kami semua supaya berdiri ya. Ya, ini supaya tetap diikuti ya. 5, 4, 3, 2. Baik, demikian kita ya, silakan duduk kembali. Ya, bagaimana semangat? Ya, itulah kita kembali pada materi pembelajaran kita mengenai interaksi sosial. Ya, tadi sudah kita mempelajari mengenai itu interaksi sosial. Ya, timbullah pertanyaan sama kita sekarang, mengapa harus kita hidup bersama orang lain? Ya, ada yang bisa tahu itu mengapa kita harus hidup bersama orang lain? Ya, siapa yang bisa? Saya Pak. Yuk, silakan. Karena kita saling melengkapi satu sama lain yang saling membutuhkan. Iya, karena kita saling melengkapi satu sama lain dan saling membutuhkan. Itu mengapa harus kita hidup bersama orang lain. Ya, kita di sini saling membutuhkan.
Ya. Saya, kamu itu saling membutuhkan satu sama lain. Ya, itu mengapa harus kita hidup bersama dengan orang lain. Ya, pertanyaan kedua, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain? Ada yang tahu? Ya, silakan. Yang pertama yaitu dengan tatap muka, yang kedua yaitu dengan menggunakan alat komunikasi seperti HP. Ya. Dengan yang pertama adalah menggunakan teknologi, begitu juga dengan tatap muka. Ya. Cara berkomunikasi dengan orang lain. Ya, mungkin sudah pernah kalian lihat bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Bisa dengan tatap muka. Ya, contohnya saya sampaikan sesuatu kepada teman saya. Ya, dengan hal itu bisa dengan secara tatap muka. Ya. Begitu juga dengan secara teknologi atau berupa HP. Ya. Bisa kita di situ berkomunikasi. Ya, mengoperasikan yang namanya HP dan alat-alat teknologi yang sudah ada lagi. Ya, apalagi yang alat teknologi yang sudah canggih sekarang. Ya. Nah, itu dalam menggunakan teknologi. Ya, berikutnya yaitu apakah kamu timbullah pertanyaan lagi, apakah kamu pernah memperhatikan lingkungan kamu? Siapa yang sudah pernah? Sudah? Sudah ya? Sudah. Ya, kalau kita lihat di situ secara tersendiri apa yang ada di lingkungan kita? Ada yang namanya manusia. Makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, itu hal yang ada di dalam lingkungan kita. Itu kalau kita lihat itu yang pertama adalah manusia. Ya. Begitu juga ada pertanyaan lagi. Kalau adakah orang yang dapat hidup sendiri tanpa dengan orang lain? Tidak. Ya. Tidak, tentu tidak. Ya, tidak pernah hidup manusia itu sendiri-sendiri tanpa ada orang lain. Ya, tidak pernah. Ya, sudah saya kita ketahui tadi bahwa manusia itu saling membutuhkan. Jadi bisa kita simpulkan di situ bahwa pengertian interaksi sosial adalah hubungan dinamis antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Ya, jadi di sini tugas kita nanti adalah setelah saya bagikan kelompok ini mengamati gambar. Ini gambar pertama dan ada gambar kedua nanti. Ini gambar ketiga. Ya, sudah dilihat? Sudah ya? Ada 3 gambar yang kita amati. Ya. Kalau kita lihat di sini di gambar pertama, apa gambar pertama? Ada seorang anak dan ibu. Ya. Kedua, ya, siapa yang tahu nomor 2? Saya Ya, silakan. adalah interaksi antara guru dengan siswa. Ya, interaksi dengan guru dengan siswa. Ini ada guru dan siswa.
Ya, ketiga. Nah, siapa yang tahu yang ketiga? Ya, di sini ada guru dan siswa. Mereka melakukan berjabat tangan. Ya, itu mengenai gambar. Jadi untuk lebih jelas sama kita mengenai mengamati gambar ini saya bentuk dalam kelompok. Ya, saya bentuk kelompok sebanyak 4 kelompok. Ini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, sudah tahu kelompoknya? Sudah ya. Jadi kita buat kelompok dimulai dari sekarang. Ya, baik, saya bagikan LKPD-nya. Ya, jadi sebelum dikerjakan LKPD-nya ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan. Yang pertama tadi di situ ada di LKPD, yaitu mengamati gambar. Peserta didik mengamati gambar. Kedua, peserta didik menuliskan beberapa pertanyaan di LKPD. 4, menjawab pertanyaan berikut melalui diskusi kelompok. Dan kalian bisa mencari informasi dari buku cetak atau internet melalui pertanyaan. Ya, itu langkah-langkah LKPD-nya yang harus kita lakukan. Itu yang pertama, mengamati gambar. Ya, jadi kita mulai sekarang untuk mengamati gambar dan menuliskan pertanyaan pada LKPD.
Sudah, dan sudah. Atau ada kendala dalam membuat suatu pertanyaan berdasarkan gambar yang sudah ada di NKPD? Tidak ada ya? Kalau sudah, kita lanjutkan. Tugas kita ada di lembaran berikut, yaitu mengenai pengertian interaksi sosial. Lihat di situ di halaman kedua di bawah gambar KPD. Ada nomor 2 situ, mengumpulkan pertanyaan sekaligus melakukan diskusi. Nah, maksudnya di situ ada beberapa pertanyaan, jelaskan pengertian interaksi sosial. Jadi cari di handout yang sudah saya bagikan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Iya, ditulis jawaban di lembaran terakhir di RKPD. Bisa dipahami? Bisa. Iya.
karena sudah siap, kita tampilkan berdasarkan hasil diskusi kita. Kita mulai dari kelompok 4. Ya, kepada ketua kelompok ditampilkan ke depan prestasi hasil diskusinya. Dipersilakan. Gambar 1 yang dituliskan contoh interaksi individu dengan individu. Gambar 2 tuliskan perbedaan individu dengan kelompok. Gambar 3 tuliskan ada syarat terjadinya interaksi sosial. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu jelaskan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik atau resiprokal antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan individu. Kedua, jelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi sosial. Tiga, jelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial adalah bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk interaksi disosiatif. Empat, jelaskan bagaimana terjadinya proses interaksi sosial. Terjadinya proses interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. Mungkin itu saja diskusi kami. Terima kasih. Baik, demikianlah hasil penampilan dari kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5 dulu. Ya, sekarang penampilan dari kelompok 1. Ya, dipersilakan dari kelompok 1. Nanti kalau ada pertanyaan dari kelompok 1 yang perlu ditambahkan dari kelompok yang lain, silakan ditambahkan ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bersatu untuk menyampaikan hasil diskusi kami bersama. Di sini ada beberapa gambar yang sudah kami amati dan kami telah menuliskan beberapa pertanyaan, yaitu 1. Tuliskan beberapa contoh interaksi sosial individu dengan individu. Kedua, tuliskan contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Dan ketiga, yaitu tuliskan apa syarat terjadinya interaksi sosial. Di sini juga ada beberapa pertanyaan, yaitu 1. Jelaskan pengertian interaksi sosial. Setelah kami diskusikan bersama, kami menyimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Setelah kami diskusikan bersama, syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Dan yang ketiga yaitu jelaskan bentuk interaksi sosial. Di sini setelah kami diskusikan bersama, ada dua bentuk interaksi sosial, yaitu bentuk pertama interaksi sosial asosiatif, di mana meliputi 3 hal, yaitu akomodasi, asimilasi, dan alkulturasi. Bentuk interaksi sosial yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif, yang meliputi 4 hal, yaitu 1. Persaingan atau competition, 2. Kompetensi, 3. Pertikaian, dan 4. Konflik. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan bagaimana terjadinya proses interaksi sosial. Dalam hasil diskusi kami bersama, kami bisa menyimpulkan bahwa interaksi sosial bisa terjadi apabila ada hubungan timbal balik, itu secara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Hal ini bisa terjadi juga apabila adanya kontak sosial dan komunikasi sosial.
Mungkin kita bertanya apa itu yang dimaksud dengan kontak sosial. Kontak sosial ini merupakan gejala sosial di mana orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain, misalnya berbicara melalui telepon, surat, video call, atau isyarat. Dan komunikasi sosial adalah yang berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang artinya memberi atau menenangkan. Dan salah satu definisi komunikasi menurut para ahli yaitu adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan bersama. Dari kelompok 1 jika ada pertanyaan kami silakan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan berdasarkan hasil penampilan kelompok 1 dipersilakan. Ada? Tidak. Ya, karena tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Nah, jadi hasil kelompok 1 sangat luar biasa berdasarkan prestasi kelompoknya. Sekarang penampilan dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan negara dan kesempatan kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Di sini kami telah mengamati gambar yang ada di SPD. Kami telah menuliskan beberapa pertanyaan yaitu 1. Tuliskan contoh interaksi sosial individu dengan individu. 2. Tuliskan perbedaan interaksi sosial antar individu dan kelompok. Yang ketiga yaitu tuliskan apa syarat terjadinya interaksi sosial. Di sini juga ada beberapa pertanyaan yaitu jelaskan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, dan individu dan kelompok. Yang kedua yaitu jelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. 3. Jelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 yaitu bagian A, interaksi asosiatif terbagi atas 3 yaitu akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Bagian B, interaksi sosial disosiatif terbagi atas 4 yaitu persaingan atau competition, kontroversi, pertengkaran, dan konflik. Yang keempat itu jelaskan bagaimana terjadinya proses interaksi sosial. Proses terjadinya interaksi sosial karena adanya hubungan kontak dan komunikasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, dipersilakan kepada kelompok yang lain kalau ada pertanyaan. Ya, tidak ada ya? Tidak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Ya, siapa lagi kelompok yang belum tampil? Kelompok 3. Ya, kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami ya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini ada beberapa gambar. Setelah kami mengamatinya, kami dapat di sini ada beberapa pertanyaan. Dari gambar pertama yaitu tuliskan contoh interaksi sosial individu dengan individu. Pertanyaan kedua dari gambar kedua yaitu tuliskan perbedaan individu dengan kelompok. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan apa syarat terjadinya interaksi sosial. Di sini juga ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian interaksi sosial. Setelah kami diskusikan, kami dapat menyimpulkan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial ada 2. Yang pertama karena adanya kontak sosial, dan yang kedua karena adanya
komunikasi sosial. Soal yang ketiga yaitu jelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif, dan yang kedua, interaksi sosial disosiatif. Soal yang keempat yaitu jelaskan bagaimana terjadinya proses interaksi sosial. Proses terjadinya interaksi sosial terjadi karena adanya kontak dan komunikasi sosial. Nah, itu saja sering proses kami. Jika ada pertanyaan kelompok lain, dipersilakan. Ya, ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, jadi dari hasil kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini sudah bagus semua. Ya, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita itu sudah tercapai. Jadi bisa kita bahas satu persatu. Materi kita yang pertama tadi, ini yang pertama adalah pengertian berdasarkan pertanyaan di situ, pengertian interaksi sosial, yaitu interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang yang menjalani kontak dan komunikasi saling mempengaruhi dan dalam pikiran dan tindakan. Itu pengertian interaksi sosial. Kedua, ini ada definisi interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antar individu dengan individu, dengan suatu kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial berasal dari kata aksio yang berarti tindakan, dan inter artinya berbalas-balasan. Dan interaksi sosial dapat disebut juga sebagai proses orang-orang yang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi dapat terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Jadi kita simpulkan di situ adalah interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang yang menjalani kontak dan komunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Ya, pertanyaan kedua itu syarat-syarat interaksi sosial. Ada dua, yaitu adanya kontak sosial. Ya, di dalam kontak sosial ada 3 bentuk, yaitu antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok. Dan syarat interaksi sosial yang kedua adalah komunikasi. Ya, pertanyaan berikutnya tadi adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial. Yang pertama adalah bentuk sosial asosiatif. Yang kedua bentuk sosial disosiatif. Nah, bentuk sosial di asosiatif ada 3: akomodasi, asimilasi, akulturasi. Sedangkan bentuk interaksi disosiatif ada 3 juga: kontroversi, pertikaian, dan konflik. Ya, itu pertanyaan yang ketiga. Yang keempat adalah mengenai apa pertanyaan yang keempat? Pertanyaan terakhir yaitu jelaskan bagaimana terjadinya proses interaksi sosial. Ya, terjadinya proses interaksi sosial ada 2: kontak dan komunikasi.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa ya kita baca bersama-sama bahwa antar manusia yang satu dengan yang lain saling berhubungan melalui interaksi sosial. Kedua, saat ini. Jadi saya mengambil evaluasi ya berdasarkan materi yang sudah kita laksanakan hari ini. Evaluasinya adalah ini, tuliskan rangkuman materi interaksi sosial ya. Dituliskan di sini. Ya, saya tunggu selama 2 menit. Ya, sudah siap semua? Sudah. Kalau sudah siap, evaluasinya silakan diserahkan ke depan. Silakan ke depan. Ya, karena sudah siap materi pembelajaran kita saat ini, jadi Bapak saya berikan tugas di rumah mengenai interaksi sosial. Ini yang di atas, buat clipping berdasarkan buat clipping sederhana yang berisi tentang gambar atau artikel tentang bentuk interaksi sosial di lingkungan kalian. Ya, itu tugas kalian. Tulis, buat clipping sederhana yang berisi tentang berbagai gambar atau artikel
tentang bentuk interaksi sosial di lingkungan kalian. Sudah ditulis? Sudah. Ya, ini tugas ini nanti saya kaji kalau ada pertemuan berikutnya. Sudah dengar? Sudah. Jadi saya ingatkan kembali juga materi kita berikutnya supaya dibaca-baca di rumah, yaitu lembaga Sosial. ya. Jadi mungkin ada siswa kami yang kurang mengerti tadi dari materi kita, silakan dipertanyakan sebelum saya tutup pada pertemuan kita hari ini. Ada? Iya. Ya, karena tidak ada, jadi demikian saja pertemuan kita hari ini. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.